Bab 12. Tumbuhnya perasaan Andi. Hari itu, udara sore terasa begitu sejuk, dengan angin yang berhembus lembut menyapu dedaunan di sekitar taman. Andi dan Sally berjalan berdampingan, melintasi jalan setapak yang dikelilingi oleh pepohonan rindang. Mereka tidak terburu-buru, hanya menikmati kebersamaan yang semakin terasa akrab. Sally yang biasanya canggung dan tertutup, kini mulai merasa sedikit lebih nyaman. Percakapan mereka mengalir begitu saja, tanpa beban. Andi, yang semula hanya melihat Sally sebagai pekerja rumah tangga, kini mulai melihatnya sebagai seseorang yang lebih dari itu. Sesuatu dalam dirinya meresap setiap kali mereka berbicara. Suatu perasaan yang lebih hangat, lebih dalam. Ia merasa seolah ada ikatan tak kasat mata yang menariknya lebih dekat dengan Sally, meskipun ia berusaha menyangkalnya. Apa yang mereka miliki adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sally berjalan pelan, menatap bunga-bunga yang mekar di sepanjang taman. Di desa, aku sering membantu ibu di kebun. Ada banyak bunga seperti ini, tapi rasanya tidak pernah sesegera ini mekar, katanya dengan lembut, sesekali melihat ke arah Andi. Kadang aku merasa aku ingin sekali kembali ke sana. Rasanya lebih sederhana, lebih damai. Andi menoleh memperhatikan ekspresi wajah Sally. Kenapa? Kenapa kau ingin kembali? Tanya Andi, sedikit tertarik. Meskipun ia tahu bahwa hidup di desa pasti penuh dengan tantangan, ada sesuatu dalam cara Sally berbicara yang membuatnya penasaran. Sally tersenyum, tapi ada kerutan di dahinya. Kadang aku merasa di sini seperti terperangkap Andi. Seperti aku tidak pernah benar-benar diterima. Semua yang ada di sekitar sini terlalu besar, terlalu berbeda. Aku hanya ingin merasa seperti aku ada. Andi terdiam sejenak, mencoba meresapi kata-kata Sally. Ada sesuatu dalam suara Sally yang menggugah hatinya, membuatnya merasa terhubung lebih dari sekadar percakapan biasa. Ia bisa merasakan kepedihan yang tersembunyi di balik kata-kata itu, dan entah kenapa, ia merasa ingin melindungi Sally dari semua itu. Sally, kata Andi perlahan, kamu tahu, kamu tidak sendirian di sini. Aku menghargai segala sesuatu yang kamu lakukan. Aku tahu hidupmu tidak mudah, tapi kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Apa yang kamu rasakan? Aku mengerti. Aku melihatmu, Sally. Aku melihat siapa kamu. Sally menatap Andi dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tidak pernah mendengar kata-kata seperti itu dari siapapun, apalagi dari seseorang seperti Andi. Ia menunduk, merasa canggung. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, ucapnya. Suaranya hampir berbisik. Aku hanya merasa terjebak. Aku tidak tahu apakah aku bisa bertahan lebih lama di sini. Andi berhenti berjalan, dan tanpa sadar, ia menggenggam tangan Sally dengan lembut. Jangan merasa terjebak, Sally. Aku ingin kamu tahu, tidak ada yang lebih penting bagi aku selain melihatmu bahagia. Aku tidak peduli dari mana kamu berasal atau apa pekerjaanmu. Apa yang aku pedulikan adalah bagaimana kamu membuat dunia ini terasa lebih baik. Bagaimana kamu membuat aku merasa berbeda. Sally menatap Andi, hati berdebar-debar. Andi, aku tidak tahu apa yang kamu maksud, jawabnya. Suara semakin lemah. Kita tidak bisa begitu saja mengabaikan kenyataan, bukan? Kamu dan aku, kita tidak mungkin bersama. Andi merasa hatinya berdegup kencang. Kenapa tidak mungkin? Tanyanya. Namun suaranya lebih lembut dan penuh keraguan. Sally, aku merasa ada sesuatu yang lebih di sini. Tidak hanya sekedar perhatian atau simpati. Setiap kali aku bersamamu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Aku tidak bisa menepisnya, meskipun aku tahu kita berasal dari dunia yang sangat berbeda. Sally menggigit bibir bawahnya, merasa ada perasaan yang sangat kuat mengalir dalam dirinya. Perasaan yang ia coba hindari, perasaan yang membingungkan dan menakutkan. Andi, katanya dengan suara tercekat, aku bukan siapa-siapa. Aku tidak bisa ada di dunia kamu. Aku hanya seorang pembantu rumah tangga. Aku tidak tahu apa yang kamu lihat di diriku. Kamu harus mencari seseorang yang lebih layak untukmu. Andi menarik napas panjang, matanya menunjukkan tekad yang kuat. Sally, kamu lebih dari cukup. Kamu lebih dari layak untuk siapapun. Jangan biarkan status sosial atau latar belakang kita menghalangimu. Aku tidak peduli dengan itu semua. Aku hanya peduli dengan bagaimana perasaan kita satu sama lain. Tapi Sally terdiam, hatinya penuh dengan keraguan. Tapi kita tidak bisa mengubah kenyataan, Andi. Jawabnya akhirnya, suara hampir tak terdengar. Kamu bisa menjadi apa saja yang kamu inginkan. Kamu akan menjadi seorang dokter spesialis bedah, memiliki keluarga, memiliki segalanya. Dan aku hanya seorang gadis yang tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Andi meraih wajah Sally, lembut namun penuh kehangatan. Dia tidak bisa merencanakan semua hal dalam hidup ini, Sally.
Tapi satu hal yang aku tahu adalah bahwa aku ingin melawan semua keraguan itu. Aku ingin berada di sisimu, apapun yang terjadi. Sally menatap Andy. Ada ketegangan yang luar biasa di udara. Perasaan yang tak terucapkan mengalir di antara mereka. Seolah-olah keduanya tahu bahwa dunia mereka sedang berubah meskipun mereka belum siap untuk menghadapinya. Sally tahu perasaan ini semakin sulit untuk ditahan. Namun ketakutannya terhadap perbedaan di antara mereka begitu besar. Bagaimana bisa mereka bersama jika dunia mereka begitu jauh terpisah?